Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Sabtu pagi ini Allah izinkan kita untuk hadir di Masjid Asy-Syifa ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sedoyo nggih, Bapak Ibu? Ada yang sakit? Saya tahu yang sakit itu keuangan biasanya. Gimana? Oke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita semuanya. Dan alhamdulillah pula nikmat-nikmat dari Allah itu masih kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan tercatat sebagai amal yang soleh dan mendapatkan balasan pahala terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan sampai meninggal kelak tetap dalam keadaan iman, takwa dan husnul khotimah nantinya. Karena tidak hanya NKRI yang harga mati, tapi ada harga mati yang lain, yakni kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita doakan orang-orang sekitar kita, dari mulai keluarga kita, saudara kita, karib kerabat kita, kemudian teman-teman kita, tetangga kita yang mungkin saat ini tidak seberuntung panjenengan. Karena apa, Bu? Ketika panjenengan hadir di sini dan kemudian mempunyai niat dari rumah untuk mendengarkan kajian, itu tandanya Anda mendapatkan hidayah yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak semuanya orang mendapatkan. Pagi ini mungkin banyak orang yang longgar. Pagi ini mungkin banyak orang yang tidak ada pekerjaan. Pagi ini banyak mungkin orang itu yang waktunya senggang. Tapi sedikit orang yang mau menyempatkan diri, padahal dia tahu kalau Sabtu pagi ini ada pengumuman pengajian. Tapi ternyata panjenengan menjadi orang-orang yang terpilih spesial untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid ini untuk thalabul ilmi. Itu menjadi sebuah tanda kalau panjenengan adalah orang-orang yang terpilih. Dan panjenengan perlu bersyukur banget, karena tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Padahal kita ini, Pak Bu, bukan keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam gitu. Kalau Nabi Adam ya, kita ini bukan keluarga Nabi, kita ini bukan keturunan kiai, keturunan Gus. Tapi kok panjenengan mendapatkan hidayah keislaman, mendapatkan hidayah ketaatan, itu menjadi sebuah tanda kalau panjenengan memiliki keberuntungan yang tidak dimiliki oleh sembarang manusia. Betapa banyak orang-orang yang dekat dengan Nabi tapi tidak mendapatkan hidayah. Wonten apa mboten? Sebagaimana Azar, keluarganya Nabi Ibrahim yang tidak mendapatkan hidayah. Dan kemudian ada lagi Nabi Nuh yang mempunyai seorang anak dan istri dan ternyata tidak mendapatkan hidayah. Ada lagi Nabi Lut yang mempunyai istri tidak mendapatkan hidayah. Ada lagi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai seorang paman, bahkan tiap hari mendukung dakwahnya Rasul, tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah. Ada lagi Fir'aun yang dekat dengan Nabi Musa, serta istrinya pun menjadi istri yang taat kepada Allah, tapi ternyata Fir'aun tidak mendapatkan hidayah. Maka cukup menjadi sebuah sebab untuk kita senantiasa berbahagia. Kok pagi ini kita mendapatkan hidayah dari Allah? Wis dikei hidayah agama Islam, hidayah keislaman plus hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidayah ini Bu
yang senantiasa kita minta ketika kita sholat, yang senantiasa kita minta saat kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk terus berada di jalan yang lurus sampai nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan di sini pertama kali nggih Bu nggih. Dan jenengan boten usah gremeng. Iki takmir masjid apa kleru ngundang. Kok dadak ngundang polisi niki napa wonten sing boten kagungan SIM? Saya khawatir panitia nanti minta tolong saya setelah pengajian tolong dirazia satu-satu Pak Det. Iya. Perkenalkan dulu ya Bu nggih. Perkenalkan, nama saya Dedi. Jadi aslinya Kediri Bu. Aslinya Kediri, dinasnya di Polres Trenggalek. Ada di sini yang orang Trenggalek? Ada di sini yang suaminya orang Trenggalek? Mantannya wong Trenggalek wis. Enak gak? Dan saya harap mungkin ada juga yang bertanya, "Napa Thomas kok dadak nggih seragam apa pencitraan?" Biasanya kan ngoten nggih Pak nggih. Kalau kita pakai seragam diarani pencitraan. Saya jujur saja, ini tadi malam itu saya piket, lepas piket itu jam 8. Jadi saya pagi-pagi itu udah berangkat ke sini, daripada solan salin yes berangkat langsung ke sini ngoten mawon. Dan insya Allah ini juga ikhtiar kami supaya panjenengan itu tidak terlalu anti dengan polisi. Saya tahu di pikiran panjenengan itu polisi semuanya sama. Polisi semuanya buaya, mungkin kata panjenengan seperti itu. Tapi ada juga dijawab dewe. Saya harap dengan hadir saya di sini jenengan bisa berubah pikiran. Oh ternyata yo enek to polisi sing. Aku gak ngomong apik panjenengan piyambak lho nggih. Saya nggak berani muji-muji saya sendiri, itu nggak berani, takutnya ujub kan ngoten. Oke. Karena yang namanya gini Bu. Kalau ada 1-2 orang yang jelek, jangan kemudian jenengan cap jelek semuanya karena hanya karena seragamnya itu sama. Misalnya ibu-ibu satu sama ibu-ibu dua, yang satunya pakai kerudung davi, yang satunya pakai davi lagi. Terus yang siji maksiat mosok panjenengan kemudian mengatakan semua yang berkerudung davi tiba kelakuannya kan enggak. Jangan menilai seseorang dari busananya. Lagi pula yang namanya kumpulan manusia itu mesti enek sing elek, enek sing api. Saya tidak mengatakan saya baik, saya sedang berikhtiar menjadi seorang yang baik. Sedang berikhtiar. Akan tetapi ketika ada satu orang yang jelek, jangan kemudian semuanya dianggap jelek. Ngoten nggih Bu nggih? Ya, nama saya Dedi, Polres Trenggalek. Tepatnya dinasnya di Polsek Bendungan. Tahu Bu Polsek Bendungan? Itu perbatasan Pagerwojo. Kalau lewat Soko itu tembus nanti ke Polsek Bendungan. Monggo silahkan, misalnya panjenengan punya waktu longgar main-main ke Bendungan, silahkan mampir. Nggih, cari. Nanti jenengan ngersakne nopo kula terne. Ngesakne soto tak terne. Ngesakne sate tak terne. Jenengan ngersakne nginep teng mriku kula persilahkan. Ruang tahanan saya kosong terus insyaallah. Lah terus pundi teng mriku mboten enten hotel lho, Pak. Wontene ruang tahanan. Malah gratis. Nggih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau status jelas, alhamdulillah saya sudah punya istri, anaknya 2. Anaknya 2. Enten sing pados mantu polisi? Kula pados nih. Kula pados, insyaallah teman-teman saya itu banyak yang baik. Teman-teman saya banyak yang baik, tapi yang seperti saya itu jarang kayaknya. Oke, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya senang sekali ketemu panjenengan sedaya, apalagi di sini tak lihat Masya Allah ya jamaahnya tidak seperti jamaah saya. Kalau jamaah saya ngopi senja itu rata-rata usianya ya 20, anak-anak SMA 25. Jadi kalau sore-sore Bu, sore-sore itu biasanya kita ngopi di kafe sambil sharing-sharing. Kalau di sini betul ternyata kata panitia. Bukan waktunya yang senja, tapi jamaahnya yang
senja. Tapi saya seneng, kenapa? Karena jamaah itu kalau usianya sudah 50 tahun ke atas biasanya semangat. Biasanya semangat. Karena napa? Wis rumangsa meh, ngoten. Rumangsa meh. Injury time. Injury time. Makanya Masya Allah saya tadi datang di sini panjenengan semuanya sudah kumpul itu luar biasa. Walaupun agak telat titik tidak masalah. Karena memang di Indonesia itu rata-rata acara itu pasti telat. Hanya satu acara yang tidak telat, pembagian BLT. Gitu. Jangan kalau lihat pembagian BLT itu, pembagian jam 7, orang-orang jam 6 itu udah datang. Dan makanya saya tahu jamaahnya kenapa kok sepuh-sepuh semuanya, karena dari judulnya, Bu. Apa tadi judulnya? Ngapunten ya Bu, itu bukan judul permintaan saya tapi permintaan panitia. Dan saya pun akhirnya menilai, jangan kau sia-siakan waktumu. Saya langsung berpikir, oh lek judul ngene iki rata-rata berarti usianya 50 tahun ke atas. Biasanya kan 50 tahun ke atas kan judulnya seperti itu, Pak. Jangan sia-siakan waktumu, kiat-kiat sakaratul maut. Mari ngoten bagaimana cara husnul khotimah, bagaimana menjelang kematian diampuni dosanya. Kan ngoten toh biasanya. Kalau anak-anak muda kan bagaimana kiat rumah tangga sakinah. Bagaimana menjemput jodoh. Baik itu kalau anak-anak muda. Tapi kalau ini kan taman kawak-kawak mboten napa-napa. Nggih, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini semuanya bahagia nggih? Bahagia, alhamdulillah. Dan saya yakin dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, tidak ada alasan untuk bahagia. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Bukan karena nikmatnya, Bu, tapi karena siapa yang memberi. Dalam sebuah kitab, judulnya Al-Unsu Billah, ada bab At-Ta'alluqu Billah wal Iqbalu Alaih. Kemudian subbab yang kedua, itu disebutkan kiat untuk bahagia salah satunya saja. Itu adalah an-nadhru ilal mun'im la ilan ni'mah faqat. Memperhatikan atau perhatian kepada pemberi nikmat, bukan hanya kepada nikmat itu sendiri. Jadi supaya panjenengan itu gampang tenang, gampang bersyukur, gak gampang ngersulo, gak gampang kemrungsung, gak gampang kecewa. Perhatikan siapa yang memberikan nikmat, jangan hanya perhatian dan bahagia atas nikmat itu sendiri. Karena dengan mengingat pemberi nikmat itu sudah cukup membuat kita bahagia kalau memang iman kita itu benar dan cinta kita itu jujur. Saya kasih gambaran itu seperti ini. Saya punya dompet. Dompet saya ini udah jelek, Bu. Wis jebol-jebol. Mereknya pun tidak branded. Isinya pun kosong. Isinya pun kosong. Jelek. Bahkan ada orang-orang yang sering bilang kepada saya, "Mbok ganti dompet, dompetmu wis elek." Tapi bukan karena dompetnya yang bikin dompet ini spesial. Tapi yang bikin spesial itu adalah siapa yang memberi. Karena yang memberi ini adalah orang yang mencintai saya. Dan saya pun juga cinta sama dia. Meskipun dompetnya tidak branded, meskipun dompetnya biasa saja, meskipun saat ini sudah jebol-jebol, tapi senantiasa saya simpan dan kemudian membawa dompet ini menjadi sebuah sesuatu yang membahagiakan dalam hati saya. Karena yang memberikan itu adalah orang yang saya cintai. Siapa? Istri. Sama kayak ibu-ibu misalnya dulu ketika belum ada handphone, itu kan sering berkirim kabar pakai surat. Ibu saya ketika dikirimi surat bapak saya, meskipun suratnya itu pakai kertas sobekan sinar dunia. Iya toh, sobekan kertas sinar dunia, kemudian tulisannya pun tulisan yang tidak bisa dibaca miring-miring gitu ya. Itu tapi ibu saya disimpan surat itu kemudian dibaca berkali-kali, bukan karena tulisannya, tapi siapa yang menulis itu adalah orang yang spesial. Seperangkat alat sholat itu sebenarnya ibu-ibu bisa beli sendiri. Dan rata-rata di Indonesia itu kalau nikah maharnya apa? Seperangkat alat sholat mau wayar banget. Mau wayar wis untuk bojo ya Pak ya. Padahal kalau Rasulullah dulu ketika nikah itu maharnya pakai apa? Onta. Onta pun orang mek siji Pak. 40 ekor
unta. Betapa berharganya wanita di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahar 40 ekor unta. Ya karena ada duduk Rasul cukup seperangkat alat sholat. Sakjane sindiran kanggo bapak-bapak ini. Seperangkat alat sholat itu sebenarnya ibu-ibu bisa beli sendiri. Iya. Tapi kenapa kok seperangkat alat sholat ini menjadi sebuah pemberian yang spesial? Bukan karena seperangkat alat sholatnya, tapi siapa yang memberi. Gitu loh. Makanya ibu-ibu itu Pak, sebenarnya jenengan beri apapun itu sebenarnya pasti akan membahagiakan ibu-ibu. Walaupun kadang kalau sing dikei itu adalah sesuatu yang mungkin kadang nggak dibutuh nih, kadang yo mereke beda dengan yang lain, tapi karena sing ngekei iki wong sing ditresnani, insya Allah membahagiakan. Saya dulu punya temen anak SMA, teman kami ketika SMA, dia itu suka sama cewek, kemudian dia tidak berani mengungkapkan lama, tidak berani mengungkapkan. Suatu ketika setelah pertandingan olahraga atau pertandingan Agustusan itu, si cewek itu ngasih tisu kepada salah satu siswa di sekolah kami itu. Dikei tisu. Tahu yang dilakukan si cowok ini? Tisunya disimpan, Bu. Disimpan. Kemudian kita yo bilang, "Kowe nyapa wong trimo tisu ngene kok simpen?" Bukan karena tisunya, tapi yang memberi itu adalah orang yang berada di dalam hati saya. Akhirnya nyenengke, mek ndelok tisune koyo ndelok wonge. Betul enggak? Maka dari itu Pak, ketika kita saja bisa merasa bahagia ketika diberi pemberian oleh orang yang spesial. Kenapa kadangkala ketika diberi oleh Allah sesuatu pemberian yang pasti spesial untuk kita dan pasti bermanfaat untuk kita, dan kemudian pemberian itu tidak terkira. Betul enggak? Kan kalau nikmat dari Allah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat dari Allah itu pasti bermanfaat, nikmat dari Allah itu pasti berharga, dan pemberian-pemberian itu tidak terkira. Tapi terkadang ketika kita bangun pagi, kita masih nafasnya berhembus, jantung kita masih berdetak, nikmat Allah masih berkucuran. Tidak jarang kita bangun pagi itu perasaannya dhewe sik akeh ngersulone. Betul enggak? Sik akeh sedih, sik akeh kecewane. Mungkin boleh jadi cinta kita kepada Allah cinta yang lip sync. Hanya manis di bibir tapi kemudian berlainan di hati. Nggih napa mboten, Pak? Boleh jadi iman kita masih perlu direkonstruksi, diperbaiki. Pernah panjenengan bangun pagi kok ngersulo pernah? Ya Allah, nyapa to kok duwe bojo kaya ngene ya Allah. Nyapa kok gak iso entuk bojo sing polisi. Iso ngaji. Astagfirullahaladzim. Saya siji. Ndak astagfirullah ya Allah, hindarkan saya dari kesombongan ya Allah. Kenapa toh ya Allah saya kok punya utang banyak? Kenapa toh ya Allah saya kok punya penyakit seperti ini? Kenapa? Padahal semuanya itu pemberian dari Allah itu pasti baik. Meskipun menurut kacamata kita yang penuh dengan keterbatasan, kadangkala tidak baik menurut kacamata kita yang penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu Pak, kalau iman kita benar, cinta kita jujur, apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, jenengan harus yakin, karena kalau ini adalah pemberian dari zat yang mencintai kita, lebih cinta daripada orang tua kita. Dan kemudian kalau ini pemberian dari zat yang mencintai kita, pasti baik untuk kita. Meskipun menurut kacamata kita itu adalah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pengenin untuk bojo lemu, tapi qadarullah Allah berikan sing kuru. Jenengan harus tahu kalau ini pemberian Allah pasti baik untuk kita. Oh boleh jadi Allah kasih yang kurus-kurus ini supaya junjungannya penak ya Allah. Misalnya seperti itu. Pinginnya golek sing solihah menang, ternyata dapetnya sing cerewet. Jenengan harus tahu kalau cerewet ini yang menghadirkan, yang memberi adalah Allah. Boleh jadi ya Allah, engkau takdirkan mendapatkan yang cerewet ini supaya tidak sering-sering nyetel musik, cukup mendengarkan kecerewetannya itu sudah memanjakan telinga saya.
Kan ngoten hadirin yang dirahmati. Insya Allah kalau kita tahu bahwasanya pemberian ini, kita sadar kalau pemberian ini adalah pemberian dari Allah, pasti baik untuk kita. Ngoten nggih? Kemudian berikutnya kita langsung kepada materi. Nanti sampai jam berapa, Bu? Sapa muni jam 10 mau? Kula ngesakne panitia lek sampai jam 10 kesuwen. Kesuwen golek sampai jam 10. Apa maneh iki kan dai juara nasional. Mesti yo beda engko tarife lek sampai. Ndak insyaallah. Insyaallah. Ini nama itu saya, Bu. Kalau ketemu jenengan-jenengan ini, pertama saya pengen nambah dulur. Saestu. Nanti jenengan semuanya pengen nyimpen nomor saya, monggo tafadhol. Saya pengen pertemuan saya dengan panjenengan ini tidak hanya sekedar saya nge-share ilmu dan jangan mendengarkan, tapi bagaimana supaya panjenengan dan saya ini pasat dulurannya terjalin. Ngoten, saya pengen tambah dulur. Semakin banyak saudara, semakin banyak teman karib yang soleh, insya Allah semakin banyak yang mendoakan. Tapi saya wanti-wanti kalau jenengan nyimpen nomor saya, tolong jangan menghubungi saya kalau pas ketilang. Itu paling nganyel nih. Wis nyimpen nomor, ratau WA ngono lek wayahe ketilang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, gak usah WA lek njaluk kon gawekne SIM. Ngoten nggih. Wes. Kemudian yang ketiga, gak usah WA lek butuh utangan. Padha-padha duwe utange. Ngoten nggih. Soalnya kadang kala seperti itu, kemarin juga sama jamaah itu lama gak menghubungi Pak Det. Saya butuh bantuan, aku lek wong muni butuh bantuan, saya suudon pasti 3 pilihan ini. Lek gak sime mati, lek gak ketilang, sing ketiga mesti butuh utangan. Kok gak ini kabar gembira ngono lho, lek ngubungi polisi, aku heran aku. Ya, hadirin, saya pengen pertemuan kita dengan panjenengan. Saya dengan panjenengan tidak hanya pertemuan ketika saat ini, hanya sekedar ketika pengajian, tapi juga berlanjut tali silaturahim kita semakin erat supaya kita saling mendoakan dan muga-muga nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sia-siakan waktumu. Kata kuncinya ada di waktu. Tepat sekali ketika panitia tadi mengambil judul jangan sia-siakan waktumu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah ini surah yang pendek banget, jenengan semuanya sudah hafal dan insya Allah semuanya sering membaca surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr. Ada huruf wawu di situ, kemudian ada kalimat atau kata al-asr. Wawu di situ bukan wawu nida, bukan wawu yang mengawali sebuah kata, bukan pula wawu atof yang menyambung antara satu kata dengan kata berikutnya. Tapi wawu di situ adalah wawu sumpah. Wal asr. Demi al-asr itu, kalau dalam beberapa literatur al-asr itu para mufasir mengatakan bisa diartikan demi waktu, demi masa, atau demi waktu asar. Kenapa kok waktu asar? Karena memang waktu asar itu waktu menjelang senja dan banyak orang yang lalai ketika waktu asar. Makanya sampai Rasul itu mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapus pahalanya. Ngoten. Jadi Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Wal asr. Kenapa kok Allah sampai bersumpah demi waktu itu, Pak? Karena memang modal utama ketika kita hidup di dunia ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal utama kita adalah waktu. Dan waktu ini, Pak, Bu, saya kemarin nggak sengaja dengerin salah satu guru kami. Beliau mengatakan perumpamaan waktu yang diberikan Allah kepada kita itu ibarat sebongkah es batu yang keluar dari freezer. Sebongkah es batu itu kalau sudah keluar dari freezer, apa yang terjadi? Mencair. Mau Anda campur dengan belewah jadi es belewah,
atau jenengan campur dengan degan jadi es degan, atau jenengan campur dengan sirup jadi es sirup, atau kemudian jenengan campur dengan kopi jadi es kopi, atau jenengan biarkan saja, keduanya akan sama-sama mencair. Akan tetapi lebih bermanfaat mana? Antara dibiarkan di baskom mencair sampai habis, atau kemudian dicampur dengan es sirup. Es sirup. Mending dicampur es sirup mending dicampur dengan sirup jadi es sirup, mending dicampur degan jadi es degan, mending dicampur susu jadi es susu, daripada dibiarkan di baskom kemudian mencair. Apalagi kalau dicampur bir jadi es bir. Itu bermanfaat tapi kanggo syaiton. Karena akan menjerumuskan manusia kepada dosa dan juga kemudorotan. Waktu juga seperti itu. Yang Allah berikan kepada panjenengan ini, mau jenengan pakai atau enggak, lama-kelamaan bakal habis. Coba, sejak pertama panjenengan hadir di sini sampai detik ini, waktu sudah berkurang berapa menit coba? Setengah jam. Iya enggak? Ini berkurang terus ini. Tambah 1 detik, kurang 1 detik, kemudian kurang lagi 1 detik, kurang 1 detik. Tanpa kita merasakan, tanpa sadar, sesungguhnya waktu yang diberikan Allah itu terus terkikis dan kita sedang berjalan menuju kematian. Apalagi yang namanya kematian kan pasti, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa. Di sini semua yang nafas, yang bernafas. Di sini semuanya yang hidup suatu saat akan menemui yang namanya kematian. Napa enten teng mriki sing gak sir mati ngoten. Kula Pak Det aku gak pengen mati. Ketok urip kok sik dawa Pak Det. Tidak ada yang menjamin. Nggih napa mboten? Semua yang bernyawa pasti mati. Artinya waktu yang diberikan oleh Allah itu ada batasnya. Makanya para ulama mengatakan ketika wal asr, Allah bersumpah demi waktu, Allah ingin memberikan kabar kepada kita kalau kita di dunia ini juga tidak abadi. Akan ada ujungnya, akan ada batasnya, dan kalau sudah sampai pada batasnya, kita tidak akan pernah bisa menunda, juga tidak bisa mempercepat. Kullu ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Kalau sudah datang batas, Bu, kita tidak bisa menunda, juga tidak bisa mempercepat. Napa saged misalnya, malaikat pencabut nyawa terus nyambangi panjenengan, sik urung siap. Malaikat, iki sik duwe utang akeh, ya apa iki? Sik to. Aku rong tobat, sik. Aku sik rong salat 5 waktu, kok sik tahajud kurang terenten, sik aku rong iso maca Quran. Coba. Iya ndak? Kalau sudah datang malaikat pencabut nyawa, mau ndak mau? Kudu siap. Jenengan siap nopo dereng, Bu? Dereng. Terus siapa yang jenengan kapan? Cobi. Apalagi umatnya Rasul itu berapa jatahnya? Antara 60 sampai 70. Angkat tangan teng mriki sing sampun 60. Ke atas, 60 ke atas. Oh. Hati-hati. Wih bonus, Bu. Injury time. Kalau sudah 60 ke atas itu injury time. Ibarat pertandingan. 60 ke atas itu injury time. Pertandingan sepak bola itu loh. Kalau sudah injury time berarti lama enggak? Secara sunatullah enggak lama. Dalam waktu dekat malaikat pencabut nyawa prit, selesai pertandingan. Yang 50 ke atas angkat tangan, 50-an. Hati-hati. Iso uga engko bengi. Mboten nggih? Mboten. Tapi kita tahu bahwasanya setiap manusia itu akan ada batasnya, yang bernyawa pasti ada ujungnya. Maka dari itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu ini adalah modal yang sangat berharga dan wajib kita memberi perhatian yang banyak dan kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna, jenengan kalau pernah belajar gramatikal bahasa Arab, inna itu harfu taukid, artinya penegasan. Inna, sesungguhnya, al insan, semua manusia, Bu. Jenengan sedaya menungso nggih? Nggih. Napa enten teng mriki sing lelembut? Mboten enten. Biasanya sing lelembut niku cirine siji, Bu. Pengajiane senden terus mari ngono moro-moro ngantuk, mi lelembut biasanya. Hati-hati loh.
Yang menyebabkan pengajian tidak masuk itu dua hal. Satu maksiat, dua maksiut. Penyebab ilmu tidak masuk itu dua. Maksiat kali maksiut. Kenapa kok maksiat? Karena ketika orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dosa itu menjadi noktah, menjadi bintik-bintik hitam yang mana menutupi hati. Sementara al-ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Sementara maksiat itu ibarat topeng kegelapan, ibarat selimut kegelapan yang sulit ditembus ilmu kalau masih senantiasa bersemayam dalam hati. Maksiat. Makanya wong sing maksiat itu biasanya gampang lalen, Bu. Gampang lalen. Gampang lalen. Dia kayak kunci lali. Mari. Wayai sholat kelingan kunci, ayo neng di kunciku ya Allah, Allahu Akbar. Delalah wayai iktidal sami Allahu liman habita nyenggol kunci neng sak. Ya Allah tiba iki ya Allah. Hadirin. Yang kedua maksiut. Jenengan hati-hati Bu. Pengajian lek wis mulai maksiut ngene iki ndang jupuk wudu. Nggih Bu nggih. Utawa aja jejer wong sing gampang maksiutan. Ingat, ngantuk kuwi nular. Makanya lek jejere panjenengan kok pangop ya. Dan jengkrakno, ndang wudu kono. Nggih. Innal insana sesungguhnya manusia itu semuanya lafi. Kalau tadi di awal inna, ini ada lafi. La-nya itu juga penegasan. Sesungguhnya manusia-manusia itu lafi, sungguh di dalam al-khusr. Apa kerugian. Kenapa kok di dalam kerugian, Pak? Karena manusia itu, saya ambil satu pendapat saja yang menjelaskan ayat ini, gak usah panjang-panjang. Soalnya saya paham jenengan juga dereng sarapan. Dan mriki wonten sarapane napa, Mbak? Wah, pemanah enek sarapan nih, makanya saya paham. Lek pengajian yang rumah sakit itu mesti enek sarapan nih. Soalnya kasih akeh. Nggih, soalnya kasih akeh. Dan jenengan, saya paham jenengan mesti di rumah sampun niat. Nawa itu ya Allah pengajian yang Masjid Asyifa ora sarapan soalnya ning kono enek sarapan lillahi taala. Bismillah. Mangene kok lek kesuwen saya khawatir jenengan ngaji enggak konsentrasi mergo wetenge wis krucuk. Innal insana lafi khusr. Kenapa kok manusia itu dalam kerugian? Karena kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu sudah menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah. Saya ambil satu sampel saja yang usianya 50 tahun. 50 tahun. Berapa waktu yang jenengan gunakan untuk kebaikan? Berapa waktu yang jenengan gunakan untuk ibadah? Ada yang usianya 50 tahun angkat tangan. Nggih, 50 tahun nggih, Bu nggih. Saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, wedale panjenengan yang jenengan gunakan untuk ibadah, kalih jenengan sia-siakan, itu pernah ngitung enggak? Pernah muhasabah enggak? Kan kita kan diperintahkan untuk muhasabah toh, senantiasa. Muhasabah itu bukan kok cuma ketika tua, mboten tiap hari itu muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ulama mengatakan ayat ini menjadi sebuah perintah untuk kita untuk terus muhasabah. Coba kita muhasabah sejenak. Kalau kita usianya 50 tahun, kita harus kemudian grepe meraba-raba 50 tahun ini berapa ya waktu yang sudah saya manfaatkan dan bernilai amal soleh, atau kemudian kita sia-siakan. 50 tahun Pak, itu kalau kita mau menilai sing ge turu lho iso tahunan. Kalau satu hari tidur itu rata-rata 8 jam. Coba 8 jam kali 1 tahun kali 365 hari, itu sudah berapa jam berarti kita tidur? 2960 sekian. Nggih napa ten? 8 jam tidur itu loh kali 365 hari, berarti kita tidur selama 1 tahun itu 2900-an sekian jam. Kalau kali 50 Pak, Bu, berarti saya hitung-hitung tadi malam itu, kita tidur itu berarti 16 tahun. 50 tahun geturu tok kuwi 16 tahun. Itu baru tidur.
Belum kemudian jenengan cangkruk. Lek misale rata-rata cangkruk kuwi sak jam atau kira-kira kok luwih lek ade cangkruk iki. Nggih mboten. Nongole bapak-bapak lek sampun teng warung kopi ini kan biasanya doang nggih Bu nggih. Apa maneh lek warung kopi ini bakule luwih ayu timbangane bojone dhewe. Itu biasanya ning warung kopi tumak ninah, Pak. Pak astagfirullahaladzim. Niku fakta loh. Ciri-ciri suami yang tidak betah dengan istri itu biasanya ning warung kopi ini luwih suwi tinimbangane ning omah. Oh mboten nggih Pak nggih. Pomone ya ora konangan. Hadirin ya, zaman sik enom lek sakniki wis nganu pun tobat insyaallah. Buat ngopi coba. Itu belum lagi buat scroll sosmed. Jenengan buka WA berapa jam, Bu? Coba, berapa jam kita gunakan per hari untuk buka WA? Berapa jam tiap hari kita gunakan untuk buka Facebook? Kalau jenengan kan gen boomer rata-rata kan delok Facebook. Biasanya diusir karo penghuni Instagram. Wes, Facebookano kono ora usah mampir ning Instagram. Biasanya kalau sesepuh-sesepuh main Instagram sama TikTok itu gampang gagal paham. Video gainan AI dikira tenanan kadang kala. Berapa jam kita gunakan untuk Instagraman? Berapa jam kita gunakan untuk TikTokan? Banyak sekali waktu yang terbuang. Kalau kita mau sadar. Nggih napa ta? Padahal waktu itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukankah manusia itu tidak beranjak kakinya sebelum ditanya beberapa perkara? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Umurmu kok gawe umurmu engkau manfaatkan untuk apa? Umur, Pak. Allah tanya ini. Tapi ternyata kadangkala banyak sekali waktu yang terbuang. Coba, berapa waktu yang jenengan gunakan untuk gibah? Nate jenengan rasan-rasan? Pemane lek kadung rasan-rasan, Bu, biasanya dhewe iki khusyuk ngono lek kadung ngomongne wong liya iki. Saya itu sering kalau pagi dimintai tolong sama istri, "Mas, nyuwun tulung, apa Dek, tuku janganan." Kula itu paling seneng tuku janganan. Soalnya napa? Teng mriki wonten bakul letek nggih. Ternyata bakul letek itu kosakata yang nasional nggih. Teng Kediri etek, Trenggalek etek, Ponorogo nggih etek, betul. Obrok. Saya itu paling suka kalau ke bakul etek, obrok, apalagi kalau penjual sayurnya itu perempuan. Masya Allah. Itu rahasia satu RT bisa terbuka semuanya. Awalnya itu koyok yo jangan opo. Nah, biasanya kan ngoten. Alah yuk, gak usah aneh-aneh, wis aku tak nganu masak bobor engko. Masak bobor, awalnya ngobrol perkara masakan, tapi lama kelamaan biasanya satu orang ngasih kode. Yuk, ngerti gak kabare tonggomu sing jenenge A? Ini apa emang ya Allah yuyu amit-amit jatang bayi. Yuk. Sejo sampai bojone dhewe koyok bojone wong kae. Jan rapan. Terus apa tuh alah iki rahasia gak usah ngerti awakmu. Gayane muni rahasia. Mari ngono ndang yo cerita nono, iki kanggo awakmu tok lho ya, aja sampe kok critane ngene liyane. Awale muni ngono. Tapi akhirnya satu RT ketahuan. Hadirin yang dirahmati. Coba buat rasan-rasan saja Masya Allah. Kita sudah kehilangan waktu untuk ghibah, kehilangan waktu untuk rebahan. Itu yang muda-muda kadang-kala kan rebahan di kursi, scroll sosmed sambil lihat kenikmatan temen, Masya Allah kok wis podo rabi, sing A rabi karo tentara, si B karo polisi, si C karo PNS, si D karo pengusaha. Aku apa nggak diundang ae? Kapan aku nyebar undangan terus di BCI? Masa aku panggah BCI? Makanya bulan Muharram itu bulan kemuliaan bagi para jomblo. Soalnya tidak ada undangan yang nyasar. Termasuk panjenengan, Muharram itu kan bulan kemuliaan. Soalnya gak becek. Kemarin Dzulhijjah kayak bengep-bengep Pak ya. Undangan wake, wis cicilan akeh, Masya Allah. Hadirin. Setiap manusia dalam keadaan kerugian karena banyak yang tidak memanfaatkan waktunya dan Allah nanti akan mintai pertanggungjawaban. An umrihi fima, umur engkau kau gunakan untuk apa? Tidak cuma umur Pak, ada dua yang berkaitan tentang waktu di situ. Selain umur ada wa an syababihi fima ablah. Masa mudamu
Kalau kita pikir-pikir, masa muda kan bagian dari umur. Nggih napa mboten? Tapi kenapa kok masa muda ditanyakan sendiri, umur ditanyakan sendiri? Kenapa demikian? Karena masa muda itu adalah masa yang spesial. Masa muda itu masa yang frase di mana manusia itu paling kuat fisiknya, paling kuat ingatannya, paling kuat pikirannya. Makanya Allah itu berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Allah itu nyiptakan kita 3 frase. Yang pertama dha'fun, lemah. Itu frase apa? Ketika kita dalam kandungan sampai balik. Kemudian setelah dha'fun, Allah buat menjadi kuwatan atau kuwatun, yakni menjadi frase kuat. Siapa frase kuat ini? Pemuda. Pemuda, Pak. Itu frase kuat. Frase kuat itu pemuda. Angkat tangan sing pemuda. Pemuda itu balik sampai usia 40. Ada yang 40 ke bawah? 40, Masya Allah. 40. Yang jilbab merah itu 40? 40. Belakangnya 40? Mbah, gak usah melu ngacung. Misi-misi nih. 40 ya? 40 tahun itu, 40 ke bawah itu Pak. Itu frase paling kuat. Paling rosok. Ya. Makanya sholat lek sik nom-noman karo sing sepuh-sepuh iku beda. Saya itu makanya kalau ngimami biasanya Bu, lihat-lihat. Mengo dhisik sambil mengucapkan sausufakum, tak lihat ini jamaahnya siapa. Banyak sesepuh pindah sepuh apa cah nom-nom. Kalek nom-nom ya rada didawak nih. Lek wong tuwek-tuwek kulhu itu menjadi sebuah kabar gembira bagi mereka. Wah, tenan saestu. Makanya apa? Kula tarawih niku ya kadang kalau susah lek misalnya jamaah sepuh-sepuh ngoten ya Allah. Malah gak iso rada dawa-dawa, tapi kalau yang muda-muda insyaallah kuat lah. Nggih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Frase yang paling kuat. Makanya yang teman-teman yang muda-muda, manfaatkan masa mudamu. Godaan paling besar itu adalah ketika masa muda. Makanya angel ngejak cah ngaji nom-noman nih. Nggih napa mboten? Coba di sini loh, yang muda itu berapa persen? Berapa persen coba? Aku pengen ngerti, coba angkat tangan ngono ya, angkat tangan. Angkat tangan, sing 40 tahun ke bawah, angkat tangan ngono ya. Angkat tangan. Ada 10%? Tidak ada. 5% itu loh, tidak ada. Semua orang-orang canom-nom angel, Pak. Angel. Makanya jenengan kalau ada anak-anak muda yang ngaji ngeten iki kudu perhatian. Sing rungtuk jodoh golekne jodoh. Sing misalnya rongtok kerjaan digolekne pekerjaan. Ini teman-teman yang muda-muda ini adalah pemuda-pemuda berlian yang jenengan sulit mencarinya kalau di tempat-tempat seperti ini. Makanya kalau ada orang anak-anak muda ngaji, jenengan kudu support dan kemudian perhatian. Setiap manusia akan mengalami kerugian. Kemudian Allah mengatakan setelah innal insana lafi khusr illa, kalimat illa itu istilahnya menafikan. Semua rugi kecuali. Kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Wis mulai panas. Nggih. Enggak apa-apa, Bu. Ini vitamin D. Makanya tiang lek manas ini diarani D. Soalnya angsal vitamin D. Sing cerdas ya sing golek nggon ning kono. Iya, syukur sing kemanasan bali sing kono ki ngoten. Kecuali orang-orang yang beriman. Makanya jenengan beruntung, Pak, mendapatkan hidayah keimanan, mendapatkan hidayah keislaman. Karena apa? Meskipun waktu secara zahir itu tampak akeh turune, mari ngoten kathah cangkruke, tapi orang yang beriman itu mempunyai modal. Modal apa? Modal untuk mengkonversi setiap aktivitasnya untuk bernilai ibadah, meskipun 1 kali 24 jam itu, Pak, tidak semuanya ritual. Ngoten nggih. Coba yang usianya 50 tadi tidur berapa tahun? 16 tahun.
Itu kalau orang yang beriman, dia akan bisa mempergunakan yang 16 tahun itu bernilai ibadah. Dengan cara gimana? Satu, niat. Bismillah ya Allah, niat sebelum tidur untuk ngisi energi supaya nanti bisa tahajud. Bismillah ya Allah, saya tidur supaya besok bisa aktivitas dan beribadah lagi. Niat untuk ibadah, kemudian tidurnya apalagi kalau dikerjakan sesuai sunnah Rasul, niscaya akan bernilai banyak sekali kemanfaatan dan fadilah. Kan ngoten? Coba tidurnya sesuai sunnah Rasul itu ngapain? Satu, wudu dulu. Gini apa dan? Wudu. Kemudian yang kedua, apa? Membaca. Ojo kok langsung doa. Membaca ayat-ayat sebelum tidur, bisa membaca Al-Fatihah dulu. Kemudian trikul jenengan idola jenengan. Kemudian apa? Ayat kursi, ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, baru kemudian doa sebelum tidur. Tidurnya miring ke kanan, menghadap ke siapa mau menghadap ke suamimu? Menghadap ke kiblat, ngoten nggih? Napa? Berpahala. Insya Allah yang 16 tahun jadi bernilai ibadah. Karena orang beriman itu cerdas, Pak. Dia bisa menilai aktivitas ini bermanfaat atau tidak, bisa bernilai ibadah atau tidak. Illalladzina amanu. Dan iman itu menjadi sebuah kunci. Orang itu kalau beriman bisa bernilai ibadah setiap aktivitasnya. Tapi kalau tidak beriman, mau sedekah habis miliaran, dihitung ibadah napa mboten? Mohon maaf nggih ngapunten. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Mau dia sedekah habis miliaran, triliunan, tapi karena kuncinya untuk mendapatkan ridho Allah itu tidak dipegang, artinya tidak mendapatkan peluang untuk bernilai ibadah. Illalladzina amanu. Kemudian wa amilus sholihat. Amal soleh. Semua rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Iman tok gak cukup, kudu amal soleh itu apa? Amal soleh itu terbagi menjadi dua. Ada amal soleh batin, ada amal soleh dohir. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya amal soleh itu yang batin jenengan harus memperhatikan. Batin panjenengan selama hidup. Makanya dalam beberapa literatur tazkiyatun nafs itu disebutkan supaya hati kita itu senantiasa bersih, senantiasa resik, dan nanti kita ngadep kepada Allah, kan modal yang paling utama itu hati. Setelah amalan-amalan dohir. Ingat Bu, sebelum sholat jenengan dihisap, itu batin jenengan dihisap dulu loh. Makanya tipsnya itu ada 3 supaya batin ini senantiasa resik dan tentrem. Ya, dan supaya kita nanti ngadep dalam keadaan kolbun salim. Ngoten. Karena apa? Nanti yang dinilai oleh Allah itu pertama kali adalah hati. Pertama, salamatul qalbi minal amrod. Kita harus membersihkan terus atine dhewe saka penyakit hati. Kemudian yang kedua, at-ta'alluqu billah wal iqbalu alaih. Hati yang senantiasa bergantungnya kepada Allah. Kalau penyakit hati nanti pertemuan berikutnya tak jelasno. Apa sih penyakit-penyakit etis yang perlu kayak diresiki? Sengaja tak ge tanda tanya ben diundang maneh, ngoten nggih. Kemudian at-ta'alluqu billah wal iqbalu alaih. Senantiasa bergantung kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ihsanu amal. Senantiasa memperbaiki ibadah kita. Itu amalan hati, Bu. Dan kemudian yang kedua, amal soleh itu adalah amalan dohir. Yang niatnya benar, tata caranya benar. Atau ittiba Rasul. Maka kita perhatikan selama ini, Pak. Ketika kita hidup, pernah gak hati kita terkotori penyakit hati? Entah itu hasad, kayak iri, nyawang tonggone, ya, tuku mobil, makdek, nyawang tonggone ngerayan Fortuner, Expander gak patek milik lah biasanya. Biasanya Fortuner, Alphard, napa? Pajero, terus ID panggah Supra tahun 2007 misalnya. Terus panjenengan, ya Allah,
Kok penak men kayak cita serabi. Tanda-tanda iri, nyawang bojone koncone, insyaallah, nyawang bojone dhewe, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pegel kok iso kayak iki duwe bojo wayu, padahal yo ireng. Aku lho ganteng, gagah, gede, dhuwur. Duwe bojo kok koyo ngene, ya. Penyakit hati-hati betul. Pernah enggak kita penyakit hati? Pernah enggak kita syirik? Ya. Pernah nggak kita tidak bergantung kepada Allah? Hati-hati. Kemudian yang kedua, pastikan amal soleh kita sesuai tuntunan. Maksudnya ikhlas niatnya, dan kemudian apa yang kita kerjakan sesuai tuntunan Allah. Ngaji ngeten iki wonten tuntunane, Pak. 1, konsentrasi, menghadap kepada pemateri. 2, gak senden, gak guyon iki guyon. Mencatat, ya, nanti itu ada adabnya semuanya. Dan kemudian sholat panjenengan, apakah sholat jenengan? Utamanya sholat, ya. Karena apa? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam buku judulnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, kalau sudah kita itu masuk fase injury time, waktu kita terbatas di dunia ini, maka kita harus pilih-pilih amalan mana yang bisa paling mendekatkan kita kepada Allah. Apa amalan yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah? Yakni amalan-amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita sudah injury time ngeten iki amal apa ya sing sering disebutnya teng Al-Quran? 1, tauhid. 2, salat. Paling disebutnya salat. Dan ini menjadi amalan yang paling utama. Pertanyaannya, salat kita sejak balik sampai sekarang itu sudah sesuai tuntunan Rasul atau belum? Dan kira-kira pamane diukur pirang persen sing ikhlas, pirang persen sing ndak ikhlas. Nggih napa mboten, Pak? Hati-hati. Coba saya tanya kepada ibu-ibu, dari mulai takbir sampai salam penutup, apakah jenengan sudah paham apa yang jenengan baca? Kemudian apakah gerakan panjenengan sudah sesuai dengan apa yang Rasul contohkan? Kan ngoten. Ayo waktu yang tersisa ini kita gunakan betul untuk memperbaiki amal soleh kita. Ngoten nggih hadirin. Amal soleh. Kemudian yang berikutnya setelah innal insana lafi khusr. Lalu kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis tawasau. Tawasau itu artinya saling menasehati. Kenapa Allah pakai kata saling menasehati? Karena yang namanya manusia itu pasti punya salah. Karena yang namanya manusia itu, Pak, mesti punya keliru. Mau profesor sampai sing boten profesor, mau kiai sampai jamaah atau ustadz mau jamaah, itu semuanya ndak ada yang maksum. Semua pasti punya salah. Saya saat ini menasihati panjenengan itu karena diberi kesempatan saja berbicara di depan ini. Tapi saya juga seorang manusia yang pernah kepleset. Pasti ada alfanya, mesti enek dosane. Makanya kadang kala saya menasihati panjenengan, kalau saya kepleset, jenengan harus menasihati saya. Maka dari itu yang terakhir, langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan ini untuk supaya waktu tidak tersia-siakan. 1, kalau sudah iman sapa muni istirahat mau. Istiqomah. Nggih Bu nggih? Istiqomah. Istiqomah itu pengertiannya ada 3. 1, istiqomah di dalam keimanan. Istiqomah dalam tauhid. Kalau panjenengan sudah beriman, upayakan jangan sampai berbuat kesyirikan. Bukan tentang syiriknya kecil atau besar, tapi siapa yang kita syiriki. Ngoten nggih Bu nggih? Kemudian yang kedua, istiqomah maksudnya itu adalah mengerjakan amalan andalan panjenengan secara rutin. Saya tahu di sini potensinya beda-beda. Enek sing kuat tahajud, gak kuat poso. Dadi ndelok banyu enek embune titik kudu batal ngono iki. Ndelok misalnya melihat enek embune batal. Kan ada orang yang kuat tahajud, ndak kuat puasa. Ada yang kuat puasa tapi kemudian baca Qur'annya dia masih berproses terus, gak patek duwe duit. Enek sing duit akeh tapi gak kuat tahajud. Enten apa to? Macam-macam potensinya di sini. Maka dari itu istiqomah
di amalan-amalan andalan panjenengan. Setiap orang punya amalan andalan. Sing dadi dokter duitnya akeh ya amalan andalane ya sedekah. Mari lek polisi amalan andalane ya apa? Sapa muni nilang wong mau. Menegakkan hukum itu amalan andalannya polisi itu sebenarnya menegakkan hukum, Pak. Orang kok ceramah. Ya ceramah itu mencegah supaya orang tidak melanggar hukum. Karena saya punya keyakinan kalau orang itu bertakwa tidak mungkin melanggar hukum. Gini apa? Kalau orang melanggar hukum, ya melakukan kemaksiatan, tindakan pidana, walaupun pidana menurut undang-undang, terkadang belum tentu pidana menurut atau maksiat menurut agama. Misal contoh nih, polisi itu kalau poligami kan melanggar hukum. Tapi kalau menurut Islam melanggar hukum enggak? Mboten ta, Bu? Berarti pareng. Pareng, Bu. Lek wani. Hadirin. Ora kok ragu-ragu, soalnya bojoku wis kebacut ayu, Bu. Soalnya ndelok ngene iki susah. Hadirin yang dirahmati Allah, istiqomah di satu amalan andalan panjenengan. Napa mawon? Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, istiqomah itu luzumut ta'ah. Melazimi ketaatan. Maksudnya apa? Tidak berpindah dari satu waktu ke waktu berikutnya, melainkan berpindahnya dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Misalnya panjenengan habis ngaji, harus punya rencana kebaikan berikutnya. Bibar ngaji jenengan ngapain, Bu? Kok sholat duha? Mangan sih. Kan wonten sarapan ini mau nggih. Makan dulu. Oh, sholat duha dulu nggih. Sholat duha dulu. Kemudian nanti setelah sholat duha jenengan punya rencana kebaikan lagi, itu namanya istiqomah. Satu istiqomah, ya. Kemudian yang kedua, jangan lupakan untuk tholabul ilmi. Karena yang namanya tholabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Setiap muslim wajib ngaji. Mumpung panjenengan masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ngaji, Pak. Ngaji. Syukur-syukur kalau kita dimatikan dalam keadaan ngaji. Amin ya Rabbal. Amin. Karena seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Sing biasanya ngaji insya Allah mati nih ngaji. Sing biasanya maca Quran insya Allah baca Quran. Yang biasanya amal soleh insya Allah dimatikan dalam keadaan beramal amal soleh. Yang kedua, ngaji, tholabul ilmi. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, concern terhadap ibadah-ibadah yang wajib, jangan sampai ditinggalkan. Salat, Bu. Salat, utamanya salat. Kemudian yang keempat, hindari atau dosa-dosa besar. Saya persingkat lagi. Yang kelima, Bu, kita kudu cerdas mempergunakan potensi supaya amal kita ngalir, supaya umur kita panjang meskipun usia kita pendek. Kan Rasul mengatakan, wong sing cerdas itu adalah man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Wong sing dawa umure, api amali. Kita tahu umur kita itu ada batasnya, tapi kita bisa memperpanjang kemanfaatannya. Dengan apa? Dengan apa? 3 amal yang terus ngalir. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, bermanfaat. Yang ketiga, kita harus meninggalkan amal anak-anak kita. Ketika kita meninggal, kita harus pastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Tidak ada pemandangan yang paling menyenangkan melainkan pemandangan ketika kita meninggal, anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang dekat sama Allah. Sudah menjadi anak-anak yang taat sama Allah. Sudah menjadi anak-anak yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak soleh itu menjadi harta yang paling afdol, kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Jadi afdol rizki itu anak-anak yang soleh. Kemudian yang terakhir, walaupun banyak tipsnya, yang terakhir perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar supaya dosa-dosa kita digugurkan. Dan jangan putus asa. Saakake dosa, rahmat Allah lebih luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dzunuba jami'an. Dosa-dosa yang penting panjenengan mau tobat, yang penting panjenengan mau minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa panjenengan. Ngoten nggih Bu nggih, istighfar. Saya yakin di sini banyak yang dulu pernah melakukan dosa. Mungkin dulu ketika muda tidak nutup aurat. Dulu mungkin ketika muda pernah meninggalkan sholat. Dulu mungkin ketika muda pernah meninggalkan puasa. Mungkin dulu ketika muda pernah, kalau zaman muda apa usum pacaran gitu. Usum nggih, enten sing usum enten sing mboten. Karena saya tahu, dilihat dari foto-foto album misalnya kakek-kakek nenek saya dulu, saya ingat dulu tahun-tahun 80-an itu belum ngetren jilbab itu. Ngetrennya, saya jangan kalau tahu Mbak foto-foto zaman dulu itu, ngetrennya itu rambut keriting dulu. Jadi sing lurus itu malah dikeriting, dikeriting-keriting, terus roknya pendek, nggih napa mboten? Iya, saya tahu. Bahkan ada yang paling ekstrim. Satu RT di wilayah saya itu, Pak, kalau mau Idul Fitri, biasanya janjian mokel. Mboten janjian mokel. Mbak, gawe jajan kapan? Nganu ae yo. Tolong dino ape riyo ya wis, tolong dino ape riyo janjian lho ya ora poso. Bayangkan Pak, maksiat atau janjian biyen iki. Kaweren ngomong iki, masyaallah. Luar biasa. Makanya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun pas 1 jam. Biasanya kalau di TikTok ini ada alarmnya kalau sudah 1 jam. Jenengan tidak terlalu lama nggih.